Penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Jadi ada, kalau di bagian yang kita bahas tadi, upahnya sudah ditetapkan, gaji pokoknya sudah dipatok sekian. Nah, tapi kalau yang bagian kedua ini, gaji pokoknya belum dipatok, pokoknya kamu dapat berdasarkan kamu menjualnya berapa. Nah, jadi gaji pokoknya belum dipatok, belum ditetapkan. Kalau dia kerja dapat duit, kalau tidak kerja tidak dapat duit. Nah, kalau dia rajin duitnya banyak, kalau tidak rajin duitnya sedikit. Bahkan bisa jadi kalau penjualannya tidak laku, dia tidak dapat gaji meskipun masuk setiap hari. Masuk tiap hari itu ngiterke barang kemana-mana, tidak laku, dapat gaji tidak. Nah, bahkan uang bensin pun tombok, uang bensin pun tombok. Nah, karena beda dengan yang pertama tadi. Nah, biasanya perusahaan yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memproduksi sebuah barang dan barang produksinya belum memiliki konsumen tetap, biasanya produk-produk baru, biasanya tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran. Maka mereka biasanya akan merekrut para karyawan untuk pemasaran. Jadi mereka akan merekrut para karyawan untuk pemasaran. Kalau demikian berarti memperbesar risiko kerugian. Maka mereka kemudian memilih siasat bahwa orang yang direkrut itu memasarkan barangnya melalui para sales. Jadi untuk meminimalisir kerugian, memasarkan barangnya melalui para sales dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang. Semakin besar hasil penjualan, maka seorang sales semakin besar upah yang akan diterima, dan sebaliknya. Jadi kalau tidak kerja, kalau tidak ada hasil, tidak menjual barang, maka tidak dapat upah. Nah, meskipun dia masuk setiap hari. Ini meskipun masuk setiap hari. Baik. Sebaliknya pula, kalau hasilnya sedikit ya akan dapat sedikit, kalau banyak juga akan dapat banyak. Bahkan jika tidak ada barang yang terjual, maka tidak menerima upah sepeser pun, dan konsekuensinya dia tombok. Tombok itu apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya tombok apa? Jadi apa ya? Kenapa Mas Agus bahasa Indonesianya tombok? Jadi pokoknya angel ngono kuwi lah. Ya. Jadi dia nombok, yang harusnya dia dapat gaji, dapat duit, dia malah mengeluarkan duit. Nah, ini yang disebut dengan tombok. Harusnya dia untung, tapi malah mengeluarkan uang. Maka sistem pembayaran upah dengan cara ini jelas mengandung gharar. Jadi ada gharar di situ, karena dia tidak bisa memastikan perolehan bulan ini berapa. Dia tidak bisa memastikan bulan ini berapa. Dia tidak bisa memastikan pendapatannya. Bahkan dia juga tidak bisa memastikan laku atau tidak. Karena pada saat seorang sales mengambil barang dari produsen dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang diterimanya. Bisa jadi upahnya besar, bisa jadi upahnya kecil. Nah, bagaimana yang semacam ini, apakah boleh atau tidak? Kalau yang pertama tadi jelas boleh, gaji pokok tidak ada gharar, ini utama. Kemudian bonus sifatnya ngikut, sesuatu yang sifatnya ngikut itu dibolehkan, dimaafkan. Nah, saya kemarin sempat bahas juga ke teman-teman bagaimana ada orang yang jual sabun atau sampo, di sabun sampo itu ada gambar perempuan yang membuka aurat, boleh enggak? Ya boleh, karena tujuan kita jual sampo yang utama. Gambarnya ngikut, tidak mungkin kita beli sampo tanpa gambar. Sudah ikut di situ, kecuali pabriknya punya sendiri. Ya? Oh, yang dulu gambar blekok, sekarang tidak ada. Baik. Maka itu sifatnya ngikut. Baik. Maka di dalam bab ini kalau ada kasus yang semacam ini, para ulama berbeda pendapat.
Jadi ada orang mengatakan jual barang ini dengan harga sekian, dan jika terjual engkau mendapat upah sekian persen dari harga barang. Jadi upah jasa dengan persen. Kalau di fatwa MUI Majelis Ulama itu jelas tidak membolehkan upah jasa dengan persen. Upah jasa itu dengan fee, dengan ujroh, dengan nominal, bukan dengan persen. Ketika kita berbicara tentang upah jasa, maka nanti akan ada pembahasan yang berbeda antara upah jasa yang sifatnya adalah ujroh dan sesuatu yang sifatnya ji'alah, yaitu sayembara. Maka itu berbeda ketentuan hukumnya. Baik, yang pertama, pendapat pertama, cara pembayaran upah ini tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Jadi cara pembayaran upah ini tidak boleh. Dan pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Nah, kenapa? Karena memang di unsur pokoknya sudah gharar. Dari awal pokoknya sudah gharar. Maka dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, di dalam hal ini akad yang tidak sah. Maka Imam Nawawi mengatakan, di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas dengan mengatakan, jual barang ini dengan harga sekian, jika terjual untukmu 5%, atau untukmu 10%, atau untukmu 1%, atau untukmu 0,5% dari harga penjualannya. Maka akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah, sedangkan akad jual beli antara wakil dengan pihak ketiga itu tetap sah. Dan wakil berhak mendapat upah dari pemilik barang sejumlah upah standar. Jadi penjual atau wakil dari pemilik barang tadi mendapat upah dari pemilik barang sejumlah upah yang standar. Dalil pendapat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar. Karena di sini tidak jelas nanti hasilnya berapa. Dan jual beli gharar itu tidak hanya dalam masalah akad upah mengupah. Jadi gharar ini terkait upah mengupah ini, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menggunakan dalil larangan jual beli gharar. Maka kalau jual beli tidak boleh, maka upah jasa juga tidak boleh, di sana ada gharar. Maka akad dalam kasus ini termasuk akad yang istilahnya memberikan jasa untuk menjualkan barang. Jadi akad menggantikan atau mewakilkan untuk menjualkan barang. Karena itu akad ini tidak boleh mengandung gharar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka dalam kasus ini jelas sales tidak tahu berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat. Jadi pas buat kontrak itu sales tidak tahu berapa yang akan diterima. Maka di dalam masalah ini memang benar akad ini mengandung gharar, dan kita juga sudah membahas bahwa gharar itu tidak selamanya diharamkan. Jadi gharar tidak selamanya diharamkan. Tadi sudah kita bahas sifatnya ngikut. Lah ini bukan ikut, lalu bagaimana? Maka gharar bisa dibolehkan jika akad yang mengandung gharar tersebut sangat dibutuhkan. Jadi jika akad yang mengandung gharar tersebut sangat dibutuhkan, maka kebutuhan akan akad yang disebutkan dalam kasus ini sangat terasa, karena pemilik barang misalnya telah mengeluarkan biaya yang besar untuk produksi barang. Jadi biayanya besar untuk produksi barang. Kalau dia harus menggaji karyawan, maka konsekuensinya harga barangnya bisa jadi lebih mahal dan tidak laku misalnya. Maka jika dia harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran gaji sales dengan sistem bulanan atau bahkan harian, dia bisa rugi berlipat ganda jika ternyata barang tersebut tidak laku. Jadi kalau barangnya tidak laku, maka ruginya bisa tumpuk undung. Tumpuk undung itu apalagi itu bahasa Indonesianya?
Ya, pokoknya ruginya bisa bertambah. Akibat produk tersebut merupakan produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Jadi akibat produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Maka sistem pembayaran upah dengan cara ini itu di satu sisi juga lebih adil untuk para sales. Jadi juga lebih adil untuk para sales. Karena akan berbeda hasil pendapatan sales yang rajin dan bisa berkomunikasi dengan calon konsumen. Jadi rajin, bisa komunikasi dengan calon konsumen, dia hasilnya akan banyak dibandingkan dengan sales yang malas dan tidak cakap untuk menawarkan barang. Maka di sini di dalam bab ini, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, itu termasuk gharar yang tidak dibolehkan. Tetapi tadi ketika kita melihat kepada pertimbangan bahwa akad ini sangat dibutuhkan, jadi ada pertimbangan akad ini sangat dibutuhkan, maka kalau memang akad ini sangat dibutuhkan dan ada beberapa pertimbangan perusahaan bahkan bisa rugi, maka ada sisi lebih adil bagi sales. Ini untuk pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, jadi kalau pertama tadi adalah gaji yang sifatnya diambilkan dari persen. Pada prinsipnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak boleh. Tetapi bagaimana tadi? Karena ini akad ini dibutuhkan. Jadi karena akad ini dibutuhkan dan bisa lebih adil bagi para sales, maka kita bahas pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, cara pembayaran upah dengan persentase dari harga barang hukumnya boleh. Tetapi akadnya itu adalah bukan akad ijarah atau ujroh. Jadi akadnya bukan akad ijarah, bukan akad sewa, bukan akad upah jasa. Jadi pendapat ini merupakan pandangan ulama madhab Hambali. Jadi pendapat ini merupakan pandangan ulama madhab Hambali. Dalil pendapat ini bahwa upahnya jelas, yaitu sekian persen. Jadi pendapat ini menyatakan ini upahnya juga jelas 1%. Jadi upahnya jelas 1% atau 2%, 3%. Ada lagi misalnya 2,5%. Tetapi harus kita pahami bahwa di negeri kita untuk DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sudah menetapkan fatwa terkait upah jasa itu tidak boleh pakai persen, tapi hendaknya pakai upah, pakai nominal, pakai jasa. Itu memang betul karena memang akadnya adalah akad upah jasa. Maka Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang kedua ini sama bentuknya dengan upah untuk pekerja dalam akad mudharabah, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan atau akad bagi hasil. Jadi kalau akadnya mudharabah, bagi hasil bisa. Atau bisa, penulis kitab ini menyebutkan pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan pemberian upah berdasarkan persentase dari barang yang terjual. Pertama, jika itu adalah mudharabah, kerjasama bagi hasil. Kemudian yang kedua, bila direnungi dengan seksama, penetapan upah yang diberikan kepada sales berdasarkan besarnya barang yang terjual itu lebih dekat kepada akad ji'alah atau akad sayembara. Jadi lebih dekat kepada ji'alah atau akad sayembara, dan bukan akad ijarah, bukan akad upah jasa. Jadi kalau akad sayembara atau akad ji'alah itu boleh ditetapkan dengan persen, tapi kalau akad jasa upah maka itu idealnya ditetapkan dengan nominal. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, karena akad ijarah disyaratkan kerja jelas, waktu terbatas.
Jadi kalau akadnya akad upah, upah itu disyaratkan kerjanya kerja jelas, waktunya terbatas. Maka upah imbalannya juga jelas. Dan upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, seberapapun hasilnya. Maka seorang yang mempekerjakan tukang, dia tidak bisa komplain, kok sehari dapatnya cuma sekian, padahal gajinya 100.000. Karena waktunya jelas, harian sehari 100.000, ya sudah, dapatnya seberapapun, ketika dia sudah kerja maksimal bayarnya 100.000. Nah, waktunya sudah jelas, pekerjaannya sudah jelas, perjanjiannya sudah jelas. Maka itu kalau akadnya adalah akad upah atau akad ujroh ijaroh. Maka persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus yang terkait dengan sales, karena waktunya tidak dibatasi misalnya, karena di dalam perjanjian tersebut bukan perjanjian upah kerja, tapi perjanjian siapa saja yang bisa menjual. Maka kalau siapa saja yang bisa menjual, maka itu adalah akadnya ji'alah atau sayembara. Dalam sayembara itu boleh pakai persen dan waktunya tidak ditentukan. Jadi waktunya tidak ditentukan. Maka ini juga kalau ada yang bertanya tentang masalah hukum makelar, makelar itu perantara dalam menjual barang, ya, atau istilah lain calo, ya. Maka di dalam masalah ini dilihat akadnya apa. Kalau akadnya itu ijaroh, ujroh, jualkan barang saya, kemudian kamu dapat upah sekian persen, sementara orang lain tidak bisa menjualkan, maka itu dipertanyakan. Mestinya kalau pakai persen, siapa saja boleh untuk membantu menjual. Tetapi kalau pakai upah, nah, maka ya orang yang jual ya itu, karena dia bekerja kepada orang yang punya tanah atau bekerja kepada orang yang mencari tanah, misalnya karena makelar tanah. Maka Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat sekalian, karena dalam kasus ini kerja tidak jelas, waktu tidak terbatas, upah jelas sekalipun dalam bentuk persentase, dan upah berhak dimiliki pekerja bukan dengan berlalunya waktu. Jadi ketika sales menjual tadi berhak mendapatkan upah bukan dengan berlalunya waktu. Jadi bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian. Bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian. Tetapi seberapa besar hasil kerjanya. Maka akad ini jelas lebih dekat kepada akad ji'alah atau sayembara dan bukan akad ijaroh. Dan gharar dalam akad ji'alah, gharar dalam akad sayembara itu boleh. Jadi gharar dalam akad sayembara itu boleh. Sehingga tadi sudah kita bahas bahwa tidak semua gharar itu dilarang. Jadi tidak semua gharar itu dilarang. Meskipun ini gharar karena sayembara, ya boleh. Maka ketika ada sayembara, yang mendapatkan ya hanya yang bisa mencapai apa yang disayembarakan tersebut. Meskipun yang lain sudah bekerja keras, tapi kalau dia tidak mencapai seperti dalam sayembara itu, maka dia tidak dapat apa-apa. Contohnya apa ini sayembaranya? Sing sapa wonge iso ngedulke. Meskipun dia sudah menawar-nawarkan, tapi kalau dia tidak bisa menjual ya tidak dapat, karena akadnya adalah sayembara, bukan akad dia sebagai karyawan. Jadi akadnya bukan sebagai karyawan, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai orang upahan, tetapi sayembara. Sing sapa wonge, barang siapa. Sehingga jelas di dalam masalah ini ada perbedaan ketika akadnya adalah upah dengan ketika akadnya adalah sayembara. Kalau dalam akad sayembara, maka itu tidak masalah kalau kemudian dibuat persen. Tetapi kalau dia karyawan atau orang yang diberikan
upah atau orang yang dijadikan pekerja, maka hendaknya upahnya jelas, waktunya jelas.